Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah linguistik berkaitan dengan fonologi, fonetik, dan fonemi. Yang pertama kita akan bahas adalah definisi fonologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Fonologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa, baik dalam proses terbentuknya bahasa itu sendiri ataupun secara fungsional. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fenotik dan fenomi. Apa itu fenotik? Fenotik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa melihat makna dan fungsinya. Jadi, fokus pembahasan di fenotik itu lebih mengenal organ-organ bicara pada manusia, organ-organ yang membantu mengeluarkan bunyi, kemudian fungsi organ tersebut, dan tempat keluarnya bunyi itu dari mana, serta pembahasan tentang bunyi vokal, konsonan, dan semi vokal. Nah, organ bicara pada manusia. Yang pertama itu adalah organ pernafasan. Di sini ada rongga dada. Nah, di rongga dada ini kan kita memiliki 12 pasang tulang rusuk ya. Yang mana 10 diantaranya itu saling berkaitan, sedangkan 2 diantaranya tidak saling berkaitan. Nah, rongga dada itu membantu memberikan penggalan kata dalam bahasa. Selanjutnya adalah sekat dada. Sekat dada itu ada kata lainnya yaitu diafragma yang merupakan penghasil bunyi letupan. Paru-paru merupakan tempat disimpannya udara dalam diri manusia, di mana udara itu sendiri salah satu bahan baku penghasil bunyi. Saluran udara atau trachea itu menghubungkan udara dari paru-paru menuju mulut ataupun menuju hidung. Kemudian di kerongkongan terdapat pita suara. Nah, pita suara ini terdiri dari 2 buah pita, di mana tengah-tengahnya itu terdapat klep yang disebut dengan glotis ya. Nah, udara dari paru-paru tadi itu akan membentuk klep dalam pita suara itu beraneka ragam. Entah itu terbuka ataupun tertutup, kemudian ada yang bergesekan ataupun hanya berdekatan. Nah, tentunya bentuk-bentuk pita suara tadi itu menghasilkan bunyi yang bervariasi. Contohnya ketika terbuka, maka bunyi-bunyi yang keluar itu adalah bunyi-bunyi tidak bersuara atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan hams. Nah, huruf-huruf hams itu apa aja? Seperti ketika kita menyebutkan huruf H atau huruf H atau huruf Kho atau huruf Hamzah. Sedangkan ketika pita suara itu saling berdekatan, itu yang dihasilkan adalah suara berbisik. Dan ketika bergesekan, maka akan menghasilkan bunyi jahar atau bunyi bersuara. Nah, bunyi bersuara itu contohnya seperti ba, zain, kemudian mim, wawu, kemudian ada dal. Nah, itu adalah bunyi-bunyi bersuara. Nah, ketika tertutup, maka dia akan menghasilkan bunyi letupan seperti a, gitu ya.
Nah, selain itu di organ bicara di atas kerongkongan. Organ bicara di atas kerongkongan terdapat tenggorokan. Nah, tenggorokan itu disebut dengan al-halqu juga ya. Nah, caranya bagaimana tenggorokan menghasilkan bunyi? Yaitu pangkal lidah di bagian belakang sini itu mendorong tenggorokan sehingga menghasilkan bunyi. Tenggorokan tidak bisa menghasilkan bunyi secara sendiri, akan tetapi bekerja sama dengan pangkal lidah. Nah, bunyi yang dihasilkan seperti apa? Seperti ain, kemudian seperti ha. Nah, itu keluar daripada kerjasama pangkal lidah dengan tenggorokan. Lidah. Nah, lidah itu adalah otot yang panjang yang ada di dalam rongga mulut kita ya. Nah, lidah sendiri itu terbagi menjadi ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan pinggir lidah. Nah, ujung lidah disebut juga dengan apiko. Sedangkan tengah lidah itu disebut dengan mideo, kemudian pangkal lidah dengan dorso, dan pinggir lidah dengan lamino. Kalau dalam bahasa Arab itu ujung lidah dengan muqaddimul lisan, kemudian tengah lidah itu wasatul lisan, kalau pangkal itu muakhirul lisan, dan kalau pinggir itu torful lisan. Bibir juga meliputi bibir atas dan bibir bawah. Nah, kerjasama antara bibir atas dan bibir bawah itu juga akan menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini juga termasuk salah satu organ bicara manusia, tempat keluarnya bunyi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsonan atau tempat keluarnya bunyi. Konsonan yang pertama kita bahas adalah konsonan bilabial, yaitu syafataniyah, yang artinya konsonan yang keluar karena kerjasama antara dua bibir, baik bibir atas dan bibir bawah. Hurufnya apa saja yang keluar dari kerjasama dua bibir ini? Ada wawu, di mana bibir ini membulat, kemudian ada ba, dua bibir ini hanya saling bersentuhan, kemudian kalau mim itu dua bibir ini saling menekan. Selanjutnya adalah konsonan labiodental. Nah, konsonan labiodental itu apa? Labiodental berarti kerjasama antara bibir bawah dengan gigi atas. Nah, kerjasama antara bibir bawah dengan gigi atas menghasilkan bunyi konsonan fa. Selanjutnya, konsonan apiko-interdental, yaitu kerjasama ujung lidah dengan tengah-tengah gigi. Ujung lidah yang bekerja sama dengan tengah-tengah gigi menghasilkan bunyi da, do, dan ta. Dan selanjutnya adalah konsonan apikodental. Nah, konsonan apikodental itu kerjasama antara ujung lidah dengan gigi atas. Nah, konsonan apa saja yang keluar dari kerjasama ujung lidah dengan gigi atas? Ada konsonan na, ada konsonan lam, ada konsonan the, ada konsonan tel, ada konsonan to, dan yang terakhir adalah konsonan ta. Yang selanjutnya adalah konsonan apikoalveolar, yaitu kerjasama dari ujung lidah bertemu dengan gusi. Apa saja huruf yang keluar dari kerjasama ujung lidah dengan gusi, yaitu sod. Ada sin,
ada ro, ada zain. Dan yang keenam adalah konsonan apikopalatal, yaitu kerjasama ujung lidah dengan langit-langit keras. Ada jim, ada shin. Selanjutnya adalah konsonan mediopalatal, yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit keras. Huruf yang keluar dari tempat keluar huruf itu adalah huruf ya. Selanjutnya adalah konsonan dorsovelar, yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, langit-langit pangkal lidah ketemu dengan langit-langit lunak ya. Ada huruf kaf, ada huruf ghain, ada huruf kha. Dan selanjutnya adalah konsonan dorso-uvular. Apa itu? Pangkal lidah bertemu dengan anak lidah atau tekak ya. Ada huruf qaf. Kemudian ada konsonan faringal, yaitu konsonan yang merupakan bunyi konsonan yang dihasilkan dari kerjasama pangkal lidah dengan tenggorokan, yaitu ada ain, ada ha. Dan yang terakhir adalah konsonan glutal atau hanjarah, yaitu konsonan yang dihasilkan dari pita suara kanan dan kiri, yaitu huruf ha dan huruf hamzah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis konsonan, sekarang kita lanjutkan dengan membahas jenis-jenis vokal. Nah, jenis-jenis vokal dalam bahasa Arab itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan panjang pendeknya dan berdasarkan tebal tipisnya. Vokal yang dilihat dari panjang pendeknya terdapat vokal pendek dan vokal panjang. Nah, vokal pendek ini disebut juga dengan harokat, di mana harokat fathah itu mengeluarkan bunyi A, harokat kasroh mengeluarkan bunyi I, dan harokat dhammah itu mengeluarkan bunyi U. Sedangkan kalau vokal panjang itu termasuk diantaranya adalah huruf-huruf mad, di mana alif yang didahului oleh fathah, wawu yang didahului oleh dhammah, dan ya yang didahului oleh kasroh. Nah, huruf mad ini cara membacanya adalah 2 kali panjang dari harokat biasa. Sedangkan kalau dilihat dari tebal tipisnya bunyi, terdapat huruf vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis. Nah, vokal tebal itu terjadi apabila harokat masuk di huruf-huruf konsonan palatal. Nah, huruf-huruf konsonan palatal itu meliputi apa saja? Ada shad, ada dhad, ada ta, dan ada dha. Dan selanjutnya vokal semi tebal. Nah, vokal semi tebal itu terjadi apabila vokal harokat itu masuk ke konsonan velar yang meliputi huruf ghain, huruf kha, dan huruf qaf. Dan yang terakhir adalah vokal tipis. Vokal tipis itu meliputi vokal yang atau harokat yang masuk ke konsonan selain yang kita sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi fenomik. Apa itu fenomik? Kalau tadi fenotik itu membahas tentang bunyi secara umum, yaitu tidak melihat maknanya, tidak melihat fungsinya, akan tetapi membahas bunyi berdasarkan organ-organ yang menghasilkan bunyi dalam tubuh kita dan tempat keluarnya bunyi serta pembedaan bunyi konsonan maupun vokal. Nah, kalau fenomik sendiri itu ilmu fonologi yang membahas bunyi akan tetapi dengan memperhatikan fungsinya, yaitu dengan memperhatikan perbedaan makna di dalamnya. Atau Boris Karloff itu mengatakan bahwasanya fonem adalah kesatuan yang terkecil yang terjadi dari bunyi-bunyi ujaran yang dapat membedakan makna. Sedangkan kalau Verhaer itu berpendapat bahwasanya fonem adalah suatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dari kata yang lain.
Nah, ini adalah contoh-contoh fonem atau ilmu bunyi berdasarkan maknanya atau perbedaan maknanya. Di mana ketika bunyi itu berbeda, maka makna yang dihasilkan pun akan berbeda. Contohnya, vokal I dan I panjang. Di mana I pendek harokatnya pakai kasroh, sedangkan I panjang berarti dia pakainya mat. Sinun dengan sinun beda. Sinun artinya gigi, akan tetapi kalau sinun itu artinya huruf sin. Vokal fathah yaitu A dan vokal A panjang yang menggunakan mat, yaitu huruf alif yang didahului oleh fathah. Contohnya nasoro. Nasoro. Nasoro artinya dia telah menolong. Akan tetapi kalau nasoro artinya saling menolong. Sudah beda ya. Beda panjang pendek, di sini beda makna. Maka ilmu yang membahas perbedaan itu yaitu disebut dengan fonem. Nah, vokal A atau fathah yang bertemu dengan vokal U atau dhammah juga akan menghasilkan dua bunyi yang memiliki dua makna yang berbeda. Contohnya, barun. Barun itu artinya kebaikan. Tapi kalau burun itu artinya gandum. Hanya beda di ba dan bu. Akan tetapi, perbedaan di ba dan bu ini juga akan menghasilkan makna yang berbeda. Vokal U dhammah dengan U panjang mat wawu juga akan menghasilkan makna yang berbeda. Yaktubu, di mana bunya di sini pendek, dengan yaktubuna, di mana bunya di sini panjang, menghasilkan makna yang berbeda. Yaktubu artinya dia menulis, sedangkan yaktubuna artinya mereka menulis. Yang selanjutnya adalah vokal I kasroh bertemu dengan vokal A fathah. Perhatikan, katifa, di mana fa-nya itu berharokat fathah, dengan katifu, di mana fu-nya berharokat dhammah. Oh maaf, ini kayak salah matikan. Maka menghasilkan kata yang berbeda, makna yang berbeda juga. Katifa adalah berjalan pelan-pelan, sedangkan katifu memiliki makna sebagai pundak. Itu tadi fonem vokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang fonem konsonan. Nah, fonem konsonan ini banyak sekali ya. Karena di sini terdapat huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf dalam bahasa Arab yang memiliki makhorijul atau tempat keluar yang hampir sama. Contohnya nih, konsonan tak dengan to, tak to, tak to. Nah, ini kan tempat keluarnya hampir sama. Nah, kadang kan kita salah sebut ya, tin dengan tin. Tin, tin, itu artinya buah tin. Tapi kok tin, tin, nah kalau tin itu artinya tanah. Min tin, berarti min dari buah tin. Kalau min tin, itu dari tanah. Kemudian antara konsonan tak dengan konsonan dal. Konsonan tak dengan dal. Ta, tak, dal, tak, dal, tak, dal. Itu kan atas bawah aja ya. Tempat keluarnya sama. Contoh katanya adalah tabba. Tabba artinya celaka. Tapi kalau dabba artinya merangkak atau merayap. Selanjutnya adalah konsonan kaf dengan kof. Kaf, kof. Kaf, kaf, kof. Kaf, kof. Nah, ini kan keluarnya juga hampir sama ya. Contoh katanya nih, kalbun dengan kolbun. Kalbun dengan kolbun. Kalau kalbun artinya anjing, tapi kalau kolbun artinya hati.
Kemudian konsonan yang bunyinya hampir sama juga ada huruf dal dan do dan do ya. Dal dan do. Contohnya adalah kata dalla dengan dolla. Dalla dan dolla. Dalla artinya berargumen, sedangkan dolla artinya menyesatkan. Selanjutnya adalah konsonan ta dan da. Sa dan zal. Sa dan zal. Sama artinya di sana. Kalau zamma artinya mencela. Kemudian selanjutnya adalah konsonan do dengan da. Do dan zal. Do dan zal. Contohnya dalilun dengan dolilun. Dalilun, dolilun. Dalilun artinya yang hina, sedangkan dolilun yang melindungi. Selanjutnya adalah konsonan sin dan shad. Sara dengan soro. Saro dengan soro. Saro artinya berjalan, sedangkan kalau soro artinya menjadi. Sin dan shin. Sin dan shin ini juga hampir sama ya, hanya tebal tipisnya membedakan. Sarro artinya membuat senang. Sarro itu membuat senang, tapi kalau syarro itu buruk. Sarro, syarro. Sarro, syarro. Selanjutnya adalah fonemik konsonan H dan H. Nah, ini juga hampir sama kan keluarnya H dan H. Nah, contoh katanya nih, harro dan harro. Nah, ini ada kesalahannya. Harro dan harro. Kalau harro itu artinya panas, tapi kalau harro artinya menderu. Konsonan yang selanjutnya adalah konsonan H dan Ain. Contohnya adalah halun. Halun dan alun. Halun dan alun. Halun artinya keadaan, sedangkan kalau alun artinya tinggi. Konsonan hamzah dengan ha. Contohnya nih, sa'ala dan jauh banget nih. Sa'ala dan sahala. Nah, sa'ala dan sahala otomatis juga memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya adalah konsonan hamzah dengan ain, di mana kata yang mewakilinya yaitu ada alamun dan alamun. Alamun artinya sakit, tapi kalau alamun artinya dunia. Alamun, alamun. Selanjutnya adalah konsonan kaf dan kha. Contoh katanya kalilun dan khalilun. Kalilun, khalilun. Kalilun, khalilun. Kalilun artinya yang tumpul, sedangkan kalau khalilun artinya teman atau kekasih. Yang selanjutnya adalah konsonan kha dan konsonan ghain. Contoh katanya khana, ghana. Khana, ghana. Khana artinya berkhianat, sedangkan ghana artinya menjadi kaya. Konsonan yang selanjutnya adalah konsonan tha dan konsonan sin. Konsonan tha diwakili dengan kata thaljun. 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 Sedangkan konsonan sin diwakili dengan saljun. 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 Saljun artinya air es, sedangkan saljun artinya pemberian. Dan yang terakhir adalah konsonan zain dan konsonan jim. Contoh katanya adalah zaro, jaro, zaro, jaro. Zaro artinya berkunjung, sedangkan jaro artinya bertindak zalim. Nah, demikian yang dapat kami presentasikan untuk hari ini. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.